saya akan menjelaskan pengertian banjir. Apa sih itu banjir? Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering akibat debit air yang berlebihan sehingga tidak tertampung oleh saluran air, waduk, atau sistem drainase. Fenomena ini dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis banjir. Banjir yang pertama itu banjir sungai atau river flood. Itu terjadi karena meluapnya sungai akibat curah hujan yang tinggi atau kiriman air dari hulu. Lalu yang kedua ada banjir bandang atau flash flood, yaitu banjir mendadak dengan arus deras. Biasanya terjadi di daerah pegunungan atau lereng dengan curah hujan yang tinggi. Lalu yang ketiga ada banjir pasang laut atau rob. Ini disebabkan naiknya permukaan air laut, biasanya terjadi di wilayah pesisir. Lalu yang keempat ada banjir genangan atau urban flooding. Banjir genangan ini adalah biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat sistem drainase yang buruk, sampah menumpuk, atau hujan intensitas tinggi. Lalu yang terakhir ada banjir lahar. Banjir ini terjadi di sekitar gunung berapi ketika hujan deras melarutkan material vulkanik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penyebab banjir. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yaitu dibagi menjadi 4, curah hujan yang tinggi dan terus menerus. Yang kedua, topografi rendah atau dataran tinggi. Yang ketiga, kapasitas sungai yang terbatas. Yang keempat, pasang laut tinggi atau rob. Yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia, terbagi menjadi 5, yaitu deforestasi atau penebangan hutan liar. Yang kedua yaitu alih fungsi lahan atau daerah resapan dijadikan pemukiman atau industri. Yang ketiga, pembuangan sampah sembarangan ke sungai. Yang keempat yaitu sistem drainase buruk dan tidak terawat. Yang kelima yaitu penambangan liar di hulu sungai. Selanjutnya ada dampak banjir. Dampak banjir terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini yaitu ada erosi tanah, kerusakan ekosistem sungai dan pesisir, dan ada pencemaran air akibat bercampurnya limbah dengan air banjir. Yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosial ini diantaranya ada meningkatnya penyakit menular yaitu diare, ispa, dan penyakit kulit lainnya. Selanjutnya ada hilangnya tempat tinggal, dan yang terakhir adanya trauma psikologis pada korban. Dan yang ketiga ada dampak ekonomi, diantaranya yaitu kerusakan infrastruktur, diantaranya yaitu ada jalan, jembatan, dan rumah. Yang kedua ada kerugian sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi, dan yang terakhir yaitu biaya penanganan dan pemulihan yang tinggi. Dan indikator banjir. Yang pertama, curah hujan lebat dan lama. Kedua, meningkatkan debit air hujan. Yang ketiga, muncul retakan di tanggul atau dinding penahan air. Yang kelima, air tanah mulai naik ke permukaan. Upaya mitigasi banjir. Mitigasi struktural teknis. 1. Membangun bendungan waduk embung. Yang kedua, normalisasi sungai dan saluran air. Yang ketiga, meningkatkan tanggul dan membuat kanal banjir. Yang keempat, pembangunan sistem drainase kota yang baik. Yang kelima, penghijauan kembali hutan. Mitigasi non struktural. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang bahaya banjir. Yang kedua, menjaga kebersihan sungai dan drainase. Yang ketiga, membuang sampah ke tempat sampah. Yang keempat, tata ruang kota sesuai daya dukung lingkungan. Yang kelima, sistem peringatan dini, early warning system. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan peran penting pemerintah dan masyarakat. Ya, menurut saya untuk pemerintah yang pertama itu menyusun kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. Semisal kita meminta ke pemerintah biar tata ruang yang seharusnya untuk meresap air jangan dialihkan fungsi untuk yang bukan meresap air. Yang kedua itu menyediakan sistem peringatan dini. Jadi pemerintah mengedukasi ke masyarakat agar masyarakat itu bisa
bisa mengetahui dan mendeteksi musibah secara dini. Yang ketiga, membangun infrastruktur pengendalian banjir. Ya, contohnya seperti pemerintah harus membuat drainase dan penyedot air tersebut. Yang terakhir menurut saya itu pemerintah harus memberikan bantuan darurat dan rehabilitasi. Jadi kalau misalkan kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang terkena bencana, kita diberikan tempat yang layak untuk selama bencana tersebut. Nah, untuk peran penting dari masyarakat tersebut, yang pertama itu kita masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Terus yang kedua, mengikuti pelatihan kebencanaan. Ya. Yang ketiga, kita sama-sama gotong royong untuk membersihkan saluran air. Ya. Yang keempat, tidak membangun di daerah rawan banjir. Belum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tindakan saat terjadinya banjir. Yang pertama ada sebelum banjir, yang kedua ada saat banjir, dan yang ketiga itu sesudah banjir. Nah, di saat banjir ini simpan dokumen penting di tempat umum, di tempat aman. 2. Siapkan tas siaga bencana seperti obat, makanan, senter, radio, pakaian. Yang ketiga, ikuti informasi dari BMKG atau BPBD. Nah, yang kedua ini kan saat banjir. Di saat banjir ini, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, matikan listrik untuk mencegah konsleting. Yang ketiga, hindari berjalan di arus deras. Yang keempat, gunakan pelampung sebelumnya jika perlu. Nah, yang ketiga ini sesudah banjir. Apa yang kita lakukan sesudah banjir itu ada bersihkan rumah dan peralatan dengan disinfektan, karena pasti itu udah kena kuman, membuat sarang penyakit lah ya. Yang kedua, periksa ketersediaan air bersih. Yang ketiga, periksa instalasi listrik sebelum digunakan agar menghindari konsleting kayak gitu ya. Yang keempat itu cari pertolongan medis jika muncul gejala penyakit. Apakah sudah dimengerti? Terima kasih atas penjelasan saat banjir dan kita mencegah banjir. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tentang contoh kasus banjir di Indonesia. Yang pertama itu ada banjir Jakarta. Hampir setiap tahun terjadi karena buruknya cuaca dan padatnya pemukiman dan kiriman dari Bogor. Yang kedua, banjir bandang Wasior itu terjadi tahun 2010, menelan ratusan banyak korban diakibatkan deforestasi dan curah hujan yang sangat ekstrim. Yang ketiga, banjir Sintang berada di Kalimantan Barat tahun 2021, menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan terjadinya banjir bandang yang sangat hebat. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Gitu. Banjir merupakan bencana yang kompleks karena dipengaruhi faktor alam dan manusia. Dampaknya tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kesehatan. Mitigasi harus dilakukan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan usaha-usaha, dan menekankan pada pencegahan daripada penanggulan. Take me home, take me